saya coba presentasikan model pembelajaran daring ya. Jadi karena sekarang lagi tren daring, kita lihat modelnya ya. Jadi model pembelajaran daring ini, nah ini ya, kita berubah ya, dari selalu saya bilang dari tradisional ke ini kan yang tradisional learning, terus kita biasanya TCL menjadi SCL. Nah, di antara SCL itu, Student Centered Learning itu, ya di antaranya yaitu Problem Based Learning sama Flipped Classroom. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita concern di sini. Nah, tapi di sini terdapat banyak masalah. Nah, saya kira ini untuk diketahui sajalah. Jadi, misalnya menurut Green bahwa ini ada masalah pada problem, termasuk strukturnya, terus masalah transformasinya, dan masalah arrangementnya. Terus yang termasuk pada struktur ya berkenaan dengan membangun strukturnya, terus kemampuan kognitifnya, dan menemukan pola hubungan. Nah, ini di sini saya agak concern di sini ya Bapak Ibu, di bagaimana kita dalam daring ini emang mensyaratkan kemampuan kognitif yang minimalis. Artinya kita mesti standar dulu kemampuan kognisinya, terus baru kita nanti akan ketemu masalahnya. Nah, selalu saya bilang begini, dalam pembelajaran daring ini, kenapa kemampuan kognisi itu mensyaratkan kemampuan kognisi, karena kita masuk pada area yang bebas bisa saling mengakses gitu. Jadi misalnya saya ngajar, saya nanti saya sampaikan ke Pak Samsu aja, karena saya ternyata Selasa Rabu tuh jam ngajar, Pak lupa saya waktu itu ngasih tahu. Tapi slotnya udah bener kok itu, jam 11 ya. Maka yang hari ini nih ada masalah tadi. Semalam tuh saya WIP ya gitu. Nah ini. Oh iya. Nah, jadi ini terkait kemampuan kognisi ini penting Pak. Bagaimana kita misalnya menyampaikan sesuatu, terutama ini yang kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial biasanya yang agak rawan. Termasuk juga ilmu engineering ya, ilmu teknik atau ilmu eksak. Nah ini perlu kemampuan kognisi yang sama, paling tidak mahasiswa pernah tahu gitu. Misalnya kalau saya tuh dalam fisika itu misalnya mau ngajar fisika matematika, paling tidak kan mereka ngerti kalkulusnya. Jadi saya tidak lagi harus mengajarkan teknik integralnya. Saya nanti akan ajarkan misalnya integral lipat 2, lipat 3, integral tertutup, dan seterusnya. Sehingga saya tidak perlu lagi mengajarkan mereka bagaimana teknik integral. Nah, itulah disebut dengan kemampuan kognisinya. Sehingga nanti udah ketemu, mereka sudah ngerti kalkulusnya, ya baru nanti kita concern pada pola hubungannya saja. Misalnya ini mau dikaitkan kemana, misalnya kita bicara integral tuh mau cerita tentang apa, nah itu nanti di daring tuh gitu. Ya. Terus di masalah transformasinya, nah ini biasanya kita menemukan dari situasi ya. Mungkin agak beda wilayah, spasialnya beda, jaringan yang beda. Nah di sini kita akan ketemu di sini. Jadi situasi yang berbeda transformasinya. Nah mungkin untuk daerah-daerah tertentu, bagaimana mahasiswa atau dosen bisa mengakses, semuanya bisa mengakses. Sehingga apa? Tujuan dan perubahan. Nanti tujuan yang kita capai, yang kita tuju tercapai. Nah, transformasi juga akan ada masalah pada pemecahan masalah. Misalnya, kita kasih tugas ke mahasiswa untuk memecahkan masalah, tapi kan perlu juga bimbingan. Nah, supaya apa? Supaya apa yang nanti ini biasanya dalam problem based learning ya. Misalnya dia dalam membuat sesuatu, dalam membuat karya. Nah, ini perlu pemecahan masalah. Bagaimana bentuk komunikasinya dalam melakukan transformasi ini. Nah, terus nanti keterampilannya juga sama. Jadi karena kita problem based learning, mungkin nanti ada masalah pada keterampilannya. Kenapa? Keterampilan setiap mahasiswa, setiap orang pasti berbeda lah, kan gitu. Makanya saya agak tertarik dengan gaya-gaya jigsaw itu, tapi itu kan dalam proses belajar secara klasikal, secara piece to piece. Nah ini
saja nih, sekarang strategi pemecahan masalahnya bagaimana? Nah, ini ada beberapa proses informasi dari mulai Novak sampai container. Nanti kita bahas model jenis tahapannya, bisa menggunakan jenis sampai pada kelompok freezer. Ini sangat teoritis ya. Sekarang misalnya 5 tahapan pemecahan menurut Dewey, ini adalah kesadaran akan kesulitan. Ya, misalnya kita mahasiswa nih, kadang-kadang kan perlu juga kita colek supaya sadar dia punya kesulitan apa, terus bagaimana cara mengidentifikasi masalahnya, bagaimana menghubungkannya, bagaimana mengkajinya, bagaimana memadukannya. Nah, kira ini 5 tahapan ini penting nanti dalam pembelajaran daring. Misalnya sadar akan kesulitan. Ya, kita mesti, ini biasanya di eksak atau di engineering. Terutama nanti kan untuk mungkin yang pertemuan keempat saya nanti akan bicara tentang virtual laboratorium. Jadi semuanya mesti praktek atau bagaimana kan begitu, mesti eksperimen. Nah, ini perlu juga nih kita mengetahui supaya mahasiswa kita sadar akan kesulitannya sehingga nanti jelas apa yang bakal kita selesaikan. Nanti dari kesadaran inilah kita identifikasi masalahnya apa saja, di mana saja. Terus baru setelah ketemu masalahnya apa saja, baru kita hubungkan, ya. Baru kita setting masalahnya dengan struktur kognisinya. Misalnya dia punya kognisinya seperti apa. Terus kita setting masalahnya ada di mana. Nah, ini kalau dengan daring nih agak repot emang bagaimana membuat setting masalah dengan struktur kognisi. Tapi ya kita kan tidak boleh nyerah dengan kondisi. Tapi kita harus sebisa mungkin bagaimana kita setting sehingga nanti struktur kognisinya akan ketemu. Sehingga nanti berikutnya gimana kita mengkaji hipotesisnya, terus hipotesis apa yang bakal kita perlukan. Gitu. Dasar dari struktur inilah ketemulah hipotesis. Sehingga nanti solusinya akan ketemu. Jadi struktur kognisi apa yang bakal didapat, yang bakal kita kelola. Gitu. Nah, ini untuk menurut Robinson ini kita beberapa teori dulu Bapak Ibu. Karena kita acuannya kan kalau belajarnya kan dari beberapa teori. Bagaimana masalah yang disajikannya seperti apa, menghubungkan masalahnya seperti apa. Solusi-solusi yang ditawarkannya seperti apa, mencek solusinya seperti apa. Contoh misalnya dalam pembelajaran daring. Kita ada masalah. Mungkin masalah transformasi keilmuan, transformasi ilmu yang akan kita sampaikan. Ini tadi saya bilang perlu kognisi, ya istilah saya perlu standar kognisi ya istilahnya, sehingga nanti apa yang kita sampaikan tuh tidak bolak-balik gitu. Nanti kita seperti layaknya ngajar di kelas. Nah, ini masalah yang dijadikan tuh mengena, gitu. Terus masalahnya dihubungkan dengan struktur kognisinya. Jadi kognisi mahasiswa. Nah, dalam daring ini saya kalau pengalaman saya tuh saya cenderung menurunkan Pak Samuel ya, menurunkan. Jadi anak-anak nih misalnya kombinasi nanti ada perubahan dari ini misalnya integral lipat 3-nya integral tertutupnya saya kurangi gitu. Yang penting mereka paham. Ini ada integral tertutup seperti ini, langkah-langkahnya aja. Tapi saya lebih konsen ke integral lipat 3 misalnya. Contohnya seperti itu. Nanti ketemu misalnya kita ada solusi-solusi apa yang kita tawarkan kepada mahasiswa. Terutama ini misalnya dalam membuat berbasis project misalnya. Misalnya mahasiswa dikasih tugas berbasis project. Project yang akan kita tawarkan itu apa? Ke mahasiswa itu. Mereka tuh harus buat apa? Misalnya buat video atau melakukan kegiatan. Melakukan kegiatannya apa misalnya? Terserah, karena ini kan ilmunya masing-masing gitu. Di model pembelajaran tuh berbagai macam ilmu ini. Berbagai macam ilmu dan saya juga banyak belajar dengan Uncen nih Pak Samuel tentang model pembelajaran. Saya ditugasi model pembelajaran, akhirnya saya banyak diskusi lah dengan orang-orang teknologi pendidikan ya. Nah, ini juga hal baru lah buat saya ya gitu. Sehingga saya nanti concern ke sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat artikel-artikel saya tuh
yang di Scopus saya lebih banyak cerita tentang engineering, kan gitu. Cerita tentang environment gitu kan, fisika lingkungan, kadang-kadang saya bicara fisika. Nah, tiba-tiba saya harus bicara tentang model pembelajaran. Jadi saya sebenarnya nggak jauh beda ilmunya dengan Bapak Ibu, dengan Pak Samuel. Jadi saya baca, waduh, akhirnya saya harus sebelum ini ada tugas dari kementerian untuk bicara model pembelajaran, saya searching beberapa buku, beberapa ini saya baca, terus saya diskusi. Oh ini ya, ternyata apa yang saya sampaikan ya ada di teknologi pendidikan. Mungkin Bapak Ibu yang terbiasa ngajar, yang bukan katakanlah background pendidikannya seperti saya hanya di S1, berikutnya lari ke ini ya, ke konsentrasi gitu. Saya menyebutnya bukan murni tapi ke konsentrasi saja. Kak, ini yang kita lakukan adalah di saya juga kadang-kadang memberikan tugas kepada mahasiswa. Coba buat ini misalnya, buat apa? Sekarang misalnya saya sedang buat bagaimana pengendapan air atau pengadaan air atau penggandaan air gitu. Nah, misalnya sekarang musim hujan, karena terus dianalisis seperti apa, silakan mereka analisis. Jadi supaya masalahnya juga mereka paham. Terus nanti kita mau struktur kognisi apa yang kita inginkan. Gitu. Misalnya saya dalam telaah hujan, kebetulan saya ngajar fisika klimatologi juga kan, gimana untuk telaah hujan. Nah itu pasti kan karena daring kan ngajarnya kan biasa selama ini saya bawa ke BMKG kan gitu ya. Tiba-tiba ada kejadian, jadi belajarnya pakai gambar saja Pak Samuel, Bapak Ibu. Nah belajar pakai gambar juga kan tidak semua orang bisa. Gitu. Nanti ketemulah solusi-solusinya. Nah nanti solusinya seperti apa, nanti baru apakah solusi yang kita tawarkan itu selesai sama nggak, bisa nggak dipakai oleh mahasiswa, kira-kira seperti itu. Ini menurut Robinson ya. Ini saya masih berapa ahli. Nah ini untuk berikutnya, nah ini ilmu lama ya, kayak gini ini ilmu lama, tapi ini masih dipakai nih tahun 77. Jadi ini pertama ya untuk memecahkan masalah ini dihadapkan dengan pada masalah. Mungkin yang sekarang orang bilangnya PBR ya, problem based learning. Terus membedakan sifat-sifat populer situasi. Ini yang kita sebut adalah identifikasi. Dihadapkan pada masalah, terus diidentifikasi, terus dirumuskan hipotesisnya, terus dilakukan verifikasi. Nah ini, jadi sebenarnya mutar-mutar aja kalau menurut kita ya, tapi yang menurut ahlinya ini beda-beda langkah. Gitu. Biasanya kita kan dari mulai berhadapan dengan masalah, kita identifikasi, terus kita verifikasi, kita buat hipotesis. Nah kita kadang-kadang begitu, ternyata ada yang buat juga dari mulai masalahnya, terus mengidentifikasi, merumuskan hipotesis, baru diverifikasi. Yaitu, nah sekarang lanjut ke problem based learning yang akan kita bahas. Jadi problem based learning ini ada 3 yang ini, dari mulai problem assessment, terus mengidentifikasi sampai mengaplikasikan dan menyelesaikan masalah ya. Solve the problem ya, ini to the problem. Jadi kita selesaikan masalah. Jadi menghadapi masalah terus kita selesaikan masalahnya. Nah, tahapannya ada 5 ya, mulai dari orientasi peserta didik. Nah, tadi ya mereka mesti ngerti kita masalahnya apa yang ada di mereka, terus mengorganisasikannya. Saya menyebutnya ini adalah membuat strata ya. Jadi membuat kelompok-kelompok, terus membimbing penyelidikan individu atau kelompok, karena tadi sudah diorganisasikan, maka kita kok yang dikontrol kita adalah kelompoknya. Terus mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadilah dalam PBL, nah bagaimana mereka bisa mengembangkan dan menyajikannya. Terus berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi. Jadi intinya dari program based learning ini, bagaimana kita berorientasi pada peserta didik. Peserta didik kita kumpulkan. Kalau saya, sekali lagi mungkin di sini pernah bilang berkali-kali ya, saya selalu sebelum mereka kuliah dengan saya, pertamanya itu selalu saya minta data buat di Excel, Bapak Ibu. Jadi misalnya mereka tinggal di mana, nanti wilayahnya kan bisa kita lihat, nggak usah karena kalau Banten kan saya ngerti di mana posisi-posisinya kan, atau enggak kita lihat peta gitu. Jaraknya jauh enggak gitu. Maka dari situ saya bukan berdasarkan pengelompokannya, bukan berdasarkan kognisi yang disampaikan oleh Jigsaw,
yang dengan model jigsaw itu, tapi saya kumpulkan mereka berdasarkan spasial, berdasarkan tempat. Supaya apa? Supaya mereka gampang berdiskusi, gampang berkolaborasi. Nah, ini yang selalu saya bangun gitu. Untuk pembelajaran daring ini, selama pembelajaran kita ingin buat problem based learning tapi berbasis daring. Gitu. Nah, dari situ akan ketemu kelompok-kelompok peserta, kelompok-kelompok siswa, kelompok-kelompok mahasiswa. Oh, saya spasial aja, misalnya Banten atau Papua, di Papua Barat misalnya, atau di Papua di Uncen, ya. Kita buat aja kelompok ini satu kecamatan ini ada mahasiswa, ada nanti yang agak jauh ya masuk ke kelompok mana lah gitu, setelah dia sukanya kemana, sehingga terkumpullah beberapa kelompok. Nanti kita ngontrolnya, bimbingnya lewat kelompok gitu. Jadi kalau saya selalu karena daring buat grup khusus gitu, misalnya WA grup. Nah sekarang kan rame WAG itu ya Pak Samuel ya, buat lagi grup-grup WA gitu. Karena apa? Masalahnya pasti berbeda. Masalah kelompok A, kelompok B, kalau misalnya sekelas itu ada 40, kita bagi 8 kelompok, berarti kan satu kelompok 5 orang, ya kan? Berarti kan ada beberapa masalah di situ. Jadi kita gampang mengumpulkan beberapa masalah pada masing-masing kelompok daripada kita biarkan mereka tersebar secara individu. Jadi kalau ada 40 mahasiswa, maka kalau misalnya ada satu mahasiswa, satu masalah, berarti kan ada 40 yang harus kita selesaikan. Kalau masing-masing satu. Tapi kalau dari kelompok kan bisa saja diselesaikan di kelompoknya itu. Ini persis yang mau saya pakai adalah persis gaya jigsaw. Jadi jigsaw itu kan polanya itu kan di dalam kelompok itu ada mahasiswa atau siswa yang pintar, sehingga nanti ada kelompok ahli, ada siswa ahli gitu. Sehingga nanti di dalam kelompok itu sebelum ke dosennya bisa diskusi dulu dengan mahasiswanya. Nanti yang disampaikan ke kita emang betul-betul yang krusial, betul-betul yang susah untuk diselesaikan atau diragukan penyelesaiannya. Nah itu kan lebih enak gitu. Karena ini kan menggunakan prinsip pembelajarannya, menggunakan prinsip padi jadi beras. Gitu. Jadi jigsaw itu kalau menurut kita filosofinya itu padi jadi beras. Jadi padi jadi beras itu bukan karena tumbukan alunya kan gitu. Tapi ada gesekan antara siswa dengan siswa, atau ada gesekan antara padi dengan padi sehingga terkelupas dan berasnya menjadi bagus gitu. Itu yang dibangun setahu saya dalam sistem jigsaw. Nah, dalam problem based learning ini kita buat kelompok, kita mau mengarah ke sana. Cuman karena kita susah dalam posisi daring untuk mengelompokkan di sini ada siswa yang pintar atau mahasiswa yang pintar, ada kelompok ahli, ini agak repot gitu. Untuk menyisir itu, jangan-jangan nanti secara spasial dia jauh. Misalnya ada 5 orang ya pintar, numpuk di satu kelompok di satu kecamatan, ya itu beruntung lah kan gitu ya. Gitu. Nah, itu resikonya akan ketemu seperti itu. Kalau berdasarkan spasial, bisa saja mahasiswa yang pintar berkumpul pada satu wilayah. Tapi yang nggak apa-apa, nanti kan menjadi perbendaharaan tersendiri buat kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Atau kalau saya, strateginya disuruh diskusinya ke kelompok yang ini, yang pintar. Jadi kan kita ngertilah mana mahasiswa yang pintar, mana yang kurang, mana yang enggak. Gitu. Jadi misalnya kelompok A, di kelompok C ini mahasiswanya pintar semua. Nanti saya minta kelompok A coba silakan komunikasi dengan kelompok C, gitu. Nanti baru yang nggak selesai ada keraguan menyelesaikan masalah baru kita hadir di situ. Kita aja. Kalau saya hadir di situ sebagai pendengar, terus menyimak, gitu. Nah inilah yang kita bangun gitu, dalam problem based learning ini berbasis daring. Nah tujuannya untuk apa? Problem model PBL ini ya inilah untuk, kalau menurut Rohman ya untuk mendorong kerjasama. Tadi kan dibuat grup tadi kan supaya apa? Supaya ada kerjasama antar mahasiswa. Terus ada elemen-elemen belajar mengajar di situ. Jadi karena ada sirkulasi akademik di situ di antara mahasiswa, ya di situ ada sirkulasi akademik, maka di situ ada elemen-elemen belajar. Melibatkan mahasiswa. Nah, silakan mereka dalam kelompok itu melibatkan siswa untuk menyelidiki pilihan sendiri. Karena mereka kan punya pilihan-pilihan yang bebas. Nah, di situ ada 3 ranah ya. Nah, ini selalu saya kalau itu pakai
Bloom ya, kognitif, afektif, psikomotor. Dalam kelompok itu diasumsikan pasti ya muncul lah melibatkan 3 ranah. Di situ ada unsur kemampuannya, di situ ada unsur sikapnya, di situ ada unsur keterampilannya. Dan ketiganya lah ada di situ kita sedang membangun optimisme. Optimisme bahwa masalah itu adalah sesuatu yang menarik. Jadi di kelompok-kelompok itu mereka dihadapkan, ditantang dengan masalah sehingga masalah itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi saya selalu kalau saya ke mahasiswa di dalam fisika itu ada 3 hukum yang paling menarik sebelum itu. Sebelum setiap saya baru mau mulai ngajar tuh pas sampai hukum 1 Newton itu kan statis gitu. Jadi kita nih orang menyebutnya adalah lembam. Kita mau bicara kelembaman atau bicara kemajuan. Kalau bicara kelembaman maka kita duduk manis saja. Nanti tiba-tiba berhenti, nanti berhenti terus jalan lagi. Tapi nanti kalau misalnya saat kita sedang naik mobil itu tiba-tiba berhenti, apa yang terjadi? Maka kita akan bergerak berlawanan dengan mobil itu. Artinya gini, mobil itu inginnya berhenti, kan gitu, mendadak katakanlah bergeraknya cenderung ke kiri, kita bergerak cenderung ke kanan. Di situ ada perlawanan sebenarnya. Maka kalau kita bertahan dengan kelembaman, suatu saat terjadi gejolak, pasti di situlah ada perbedaan. Nah, kalau misalnya perbedaan itu kan nggak selesai, mobilnya jadi berhenti, badan kita menjadi sakit karena kejedot. Nah, itu tidak selesai gitu. Jadi kalau kita bertahan dengan posisi lembam, posisi statis, maka ya kita ikuti saja. Cuman di akhir cerita, di manakala terjadi perubahan yang sangat signifikan, maka di situ akan terjadi perbedaan pergerakan. Istilah saya selalu gitu ke mahasiswa. Nah, caranya yang paling gampang, yang paling agak maju, coba kita masuk ke dinamis. Semua kita ukur, kan gitu. Semua kita ukur bahwa pasti ada masalah. Kita tantang pikiran kita, otak kita, untuk bagaimana kita mengadaptasikan diri kita, otak kita kepada masalah yang ada. Atau menganalisis masalah apa yang ada di lingkungan kita. Karena kalau bicara lembam, ya bicaranya diri sendiri. Mempertahankan kelembaman itu. Tapi kalau bicara hukum 2, sebelum itu hukum 2 Newton, kita sudah bicara itu antara kita dengan lingkungan. Kita ingin bergerak maju. Nah, itulah saya selalu bilang hukum 1, 2, 3 itu menarik. Gitu. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Nah, biasanya itu saya sampaikan di awal-awal kuliah. Supaya apa? Supaya mahasiswa nanti ya harus belajar menemukan masalah. Karena kita di hukum 3 itu kan bicara tentang sebab akibat. Kalau ada begini, ketemu begini. Kalau ada masalah begini, akan ketemu seperti apa. Siapa yang bisa selesaikan itu? Ya orang yang sudah siap dengan hukum 2-nya. Gitu. Karena dia sudah bergerak pikirannya. Gitu. Sudah mau bergerak maju. Gitu itu Bapak Ibu. Ini gambarannya saya selalu hubung-hubungkan dengan fisika. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristik problem based learning ini. Nah, inilah ada berpusat pada siswa ya. Di sini otentik ya. Terus ada informasi baru, pembelajaran terjadi secara grup ya. Dan ini sebagai kita dosen atau guru sebagai fasilitator. Nah, ini yang menarik ya. Misalnya di sini terjadi bagaimana kita mengubah dari TCL menjadi SCL istilah saya gitu ya. Dalam PBL ini lebih menitikberatkan pada mahasiswa. Terus otentik, masalah yang dihadapinya ya sesuai masalah yang dihadapi. Terus ada informasi baru di sini. Nah, pembelajaran terjadi pada di sini ada pemikiran, tukar pemikiran. Ini untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, saya sebutnya ini ada sirkulasi akademik. Sirkulasi akademik antara siswa atau mahasiswa dengan mahasiswa. Secara apa? Secara kolaboratif. Di situ karena itu ada grouping. Gitu. Nah, kita dosen ya sebagai fasilitator. Gitu. Fasilitator saja. Emang ini gampang disebutkan sebagai fasilitator ini, tapi agak susah emang untuk diterjemahkan. Ya. Nah, ciri-cirinya ya kegiatan pembelajaran dimulai dengan sebuah masalah. Gitu. Ya, ini juga kita seringlah
walaupun bukan dari teknologi pendidikan, dalam memulai mengajar, kita menyebutnya mereview. Gitu. Mereview itu kan sebenarnya kan bisa mengingat apa yang sudah kita ajarkan atau menarik masalah yang ada di lingkungan. Itu namanya mereview. Gitu. Supaya apa? Supaya mahasiswa bisa masuk lewat pintu yang kita tawarkan tadi. Jadi kalau menurut orang pendidikan sebutnya adalah dimulai dengan masalah, mungkin kita kan suka dimulainya. Saya suka memulainya jadi yang lalu tuh bicara ini. Ini untuk kesini. Sehingga untuk masuk masalah ke berikutnya dia bisa nyambung. Jadi, kalau review sebutnya bagaimana menyambungkan masalah yang lama dengan yang baru yang bakal kita hadapi. Kalau berbasis masalah artinya masalah yang ada disambungkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Itu agak bedanya sedikit saja. Terus masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata. Terus mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Jadi kalau di sini ada lingkaran gitu, disiplin ilmu kita apa? Fisika. Nah, fisika disambung-sambung. Nah, ini ada disiplin ilmu. Berikutnya adalah dituntut untuk mendemonstrasikan. Jadi tadi membuat alat, terus mendemonstrasikan dan menginterpretasikan. Nah, ini menurut Philip Classroom. Nah, ini tadi yang ketiganya adalah menurut Philip Classroom bahwa sekolah, nah ini yang tradisional, Bapak Ibu, yang tradisional, terus disajikan. Nah, terus sekolah, terus rumah. Di sekolah, penyajian pelajaran, terus diskusi kelompok, rangkuman. Di rumah, biasalah kita ngasih PR, ngasih latihan, ngasih penyelidikan. Nah, sekarang dibalik. Rumah, terus sekolah. Nah, daring ini kan tinggal dibalik saja kan. Biasanya kita di sekolah, di rumah kita kasih PR. Nah, kalau yang sekarang daring ini kebalikan. Kemarin saya sempat bilang ke Pak Samuel, saat kita ngajar kan matikan HP kan. Kalau enggak silent tuh HP. Gitu. Jangan ada komunikasi saat saya ngajar kan gitu. Kalau sekarang bebas saja kan, mereka harus nyalakan HP malah. Kan gitu. HP-nya harus nyala kalau sekarang kan. Kalau nggak nyala gimana kan? Gitu. Nah, ini sekarang kan bedanya rumah dulu baru sekolah. Di rumah tuh apa? Ya bisa saja kita kasih video. Kan gitu. Kita kasih video, terus mereka diminta mencatat poin-poinnya, terus membuat pertanyaan. Kalau bila perlu membuat interpretasi, bila memungkinkan, kan gitu. Interpretasi dari video yang kita buat. Di sekolah, kalau misalnya nanti biasanya kan gabungan nih nantinya hibrid ya, hibrid. Jadi daring dengan luring biasanya. Nah, di sekolah, di kampus yang membahas tentang kesalahan konsep. Jadi apa nanti yang mereka buat dibahas di kampus. Kalau memang terjadi pembelajaran luring. Nah, terus penyelesaiannya bagaimana? Praktiknya di laboratorium bagaimana? Nah, ini kalau ini gabungan. Jadi ini antara rumah dan sekolah. Nah, sekarang kalau daring murni, rumah murni, berarti ini semuanya harus di rumah. Dari mulai menonton video misalnya, sampai ke membahasnya, sampai pada tesnya. Nah, ini problem kita nih. Kalau daring, kan pembantu ada daring, ada online, ada daring. Gitu. Kalau full rumah ya ini kita sampai ke tes. Tidak hanya bicara bagaimana menonton video dan sebagainya, tapi bagaimana juga kita membuat mereka supaya bisa praktek dan kemudian kita uji. Nah, ini kira-kira untuk mengubah konsep ini pedagogical content knowledge ya menjadi teknologi pedagogi content knowledge. Nah, ini menurut report classroom yaitu jadi ini mengubah dari PCK ke orang menyebutnya PCK saja, PCK ke TPACK yang paling gampang. PCK itulah pedagogical content knowledge menjadi teknologi pedagogical content knowledge. Kira-kira di sini akan ketemunya, saya suka sebutnya komplement ya. Di sini ada teknologi knowledge, teknologi ini kemampuannya di sini, knowledge-nya, TK-nya. Di sini ada pedagogikalnya, pedagogis kita ngajar. Di sini ada kontennya. Maka pertemuan ketiga inilah disebut dengan pedagogical content knowledge di sini. Kalau di sini kan ketemu di sini. Jadi antara pedagogical dengan content knowledge ketemu namanya pedagogical content knowledge. Antara technological knowledge dengan content knowledge ketemu namanya technological content knowledge.
ya. Digabung saja menjadi TCK, kan gitu. Antara pedagogical knowledge dengan konten menjadi PCK, gabungannya, ketemunya. Antara TK dengan PK, ketemunya TPK. Yang paling gampang begitulah kira-kira cara bacanya. Gitu. Jadi antara technological knowledge dengan pedagogical knowledge, nah di sini ketemu namanya technological pedagogical knowledge (TPK). Antara technological knowledge dengan content knowledge ketemu namanya technological content knowledge. Antara pedagogical knowledge dengan content knowledge ketemu pedagogical content knowledge. Nah, baru ketiga-tiganya di sini muncul. Antara technological content knowledge (TCK), pedagogical content knowledge, dan technological pedagogical knowledge, ketemu. Ada ilmu baru namanya technological pedagogical content knowledge. Jadi ketemu antara ini. Jadi ini perubahan-perubahan ini saya juga baru setelah ditugaskan oleh kementerian untuk ngajar pembelajaran nih Pak Samuel. Oh iya ya, dari sini ketemu ini. Tapi saya bacaan matematika aja yang paling gampang. Komplement gitu. Komplement dari teknologi knowledge ketemu ini ya. TCK, dari TK dengan CK ketemu TCK, dari PK dengan CK ketemu PCK, dari TK dengan PK ketemulah TPK. Tapi di antara TPK, TCK, dan PCK ketemu namanya TPACK. Yang ini yang segitiga yang dalam ini. Yang hijau ya? Oh ya, TPACK ya. Jadi komplemennya seperti itu. Jadi saya juga gini ya. Tapi saya bacaannya bukan bacaan seperti orang eksak saja yang paling gampang. Saya bacaan matematika aja yang paling gampang. Ini kan pasti ketemu kan? TK ya. Dengan CK sekali lagi ketemulah namanya TCK. Yang ini TCK. Ada konsep pun namanya TCK, Technological Content Knowledge. Antara PK dengan CK namanya ketemulah PCK yang ini. Antara TK dengan PK namanya TPK. Tapi di antara yang baru-baru tadi itu antara TPK, TCK, PCK namanya ketua TPACK. Yang selama ini kita kenalnya kan PCK, TPACK, PCK. Saya juga, apa tuh PCK, TPACK itu? Itu. Jadi ini juga saya terlibat ini banyak. Misalnya baru saya di LP3M tuh Pak Samuel, makanya saya biasanya saya di LPPM ya di penelitian, jadi tiba-tiba ditarik Pak Rektor urus tuh katanya mutu. Jadi saya ada yang begini ya gitu. Nah, saya daftar detaser dapat model pembelajaran. Ini baru saya belajar nih, kok ada yang begini gitu. Jadi ini saya masih hangat mungkin ya Pak, tapi belum dalam Pak Samuel. Masih hangat, saya coba kombinasikan seperti ini, ketemulah ini. Kira-kira seperti itu. Nah ini ya, PACK. Iya Prof, kalau gimana? Ya, maksudnya Prof, kalau digabung 3 area itu akhirnya yang teknologi jadi kecil ya. Iya. Ya. Jadi peran kita yang paling gede sebenarnya kan? Kan gitu. Nah, ini. Jadi usulnya ini kompresi dari semua itu muncullah namanya teknologi. Gitu. Yang selama ini kan teknologi, pembelajaran gitu kan ya Pak Samuel ya. Kalau kita di kelas kan gitu kan? Iya. Nah, iya, Prof. Justru sekarang kita masuk ke sini, ke pusatnya kan? Gitu. Nah, ini komponen TPACK itu dari mulai TK, PK, CK, tadi TPK, dan seterusnya. Jadi kalau TK itu pengetahuan dasar tentang teknologi, PK adalah metode dan strategi mengajar, CK-nya adalah materi yang diajarkan, TPK dan seterusnya. Sampai ketemu pengetahuan dalam memilih menggunakan teknologi. Inilah yang penting di sini. Jadi teknologi mana yang bakal kita pilih untuk menyampaikan pembelajaran. Sehingga nanti kita bisa memilih teknologi mana nih, kan gitu. Nah, bagaimana cara memilih teknologinya kan beda-beda, kan gitu ya, beda-beda. Nah, biasanya di situ kan kaitannya, misalnya ada yang langsung menggunakan simulasi, bahkan yang untuk Meet juga kan ada yang macam-macam, ada yang menggunakan Zoom, ada Google Meet, ada yang sepadat seperti itu. Nah, itu macam-macam. Nah, itu biasanya kaitannya dengan unsur yang lain lah, gitu ya. Saya nggak mau terlibat di dalam situ gitu. Misalnya
teman-teman di Uncen menggunakannya Google Meet, kenapa tidak pakai Zoom? Nah, itu kan juga pertanyaannya akan jadi melebar. Kan gitu ya. Kenapa misalnya di kami di Untita langsung digabungkan dengan Sepada. Nah, itu bukan termasuk menggunakan itunya, tapi yang dimaksud menggunakan teknologi di sini adalah teknologi untuk mengimplementasikan strateginya. Itu kalau yang tadi kan prasarananya saja, tapi teknologi yang kita bangun itu misalnya kita membuat video, kita membuat ini, kan gitu kan. Kalau misalnya Pak Samuel lagi sibuk kan, Bapak Ibu lagi sibuk kan bisa saja seperti kita nyuruh mahasiswa berdiskusi di kelas kan, kalau kita bicara klasikal. Misalnya Pak Samuel pas ada rapat kasih ini contoh yang kurang baik mungkin saya ya. Misalnya saya pas mau ngajar, pas ada jam ngajar, pas dipanggil pimpinan kan serba salah Pak. Di sisi lain saya harus ngajar, kan gitu kan. Di sisi lain saya harus taat pada pimpinan kan. Nah, itu kan perdebatannya banyak itu. Kalau misalnya, saya ngajar, kan saya juga dosen Pak ya, katanya. Waduh, nah kan gitu kan juga salah kita kan. Nah, akhirnya kita cari cara, akhirnya suruh mahasiswa diskusi. Itu kalau klasikal. Apa bedanya dengan di sini? Kita kasih aja mereka video kan. Mahasiswa kasih video, silakan analisis. Nah, video itu kalau videonya ada. Nah, problemnya itu kan kita jarang juga buat video kan gitu. Tapi kemarin saya dengar dari Bu Ida Tamu Bolon ya, banyak katanya buat video. Barat, iya. Kota Barat ya, banyak buat video gara-gara daring ini, kan gitu. Nah, ini namanya BTPACK itu tadi. Nah, ini konsepnya dari Flipped Classroom tuh dari mulai belajar di rumah sebelumnya nih sampai setelahnya. Jadi ini dalam kelas ya. Nah, ini nanti akan ketemu ini. Nanti ketemu ini nih. Ya, ini konsepnya ya. Ini out of class, ini sebelum dan sesudah. Ini dia belajar sendiri, dia gabung. Kira-kira itu. Nah, flipped learning itu dari mulai sebelum pertemuan, terus saat pertemuan, setelah pertemuan. Nah, ini proses pelajaran untuk memberikan kesempatan peluang. Monggo, jadi misalnya mereka buka-buka internet dulu, silakan saja. Terus ini kan saat di kelas ya, terus nanti setelah pertemuan seperti apa, ini bisa. Sekarang kalau kelas rumah, nah ini tradisional classroom, yang ini. Nah, ini penyajiannya. Nah, ini kita di sini sekarang rumah kelas. Mencari sumber belajar, membuat pointers, menyusun pertanyaan. Nah, ini bagaimana kita mencari sumber belajar. Nah, ini ada problem tersendiri bagaimana kita mencari sumber belajar ya. Karena apa? Kita dosen dengan mahasiswa balapan Pak di sini. Balapan mencari sumber belajar. Itu. Jadi misalnya saya ngajar ya, yang kerasa sama saya ngajar fisika klimatologi Pak, yang kerasa. Jadi kalau ngajar fisika klimatologi itu mahasiswa sudah ngerti bentuk awannya kayak gini, hujannya akan seperti ini, curah hujannya seperti itu, kan bisa diakses dari BMKG, kan gitu. Saya malah itu saya tidak buatkan itu, malah menjadi bagus buat saya. Jadi ngajar nggak begitu capek karena apa? Mahasiswa sudah cari sumber belajar sendiri, nanti kita tinggal ngarahkan saja. Gitu. Nah, ini metode Flipped Classroom ini bagi 3 ya, ada pre-class, ada in-class, ada out-class. Nah, sebelum kelas dimulai yang tadi ya. Nah, dengan ini hubungannya Flipped Classroom dengan kompetensi dengan 3 nih. Sekira ini modelnya ya. Di sini ada experience ya, ada refleksi, ada action, ada refleksi. Ini jadi konteksnya terkait dengan experience. Nanti ketemu experience konteksnya, terus ke aksi, ke refleksi, baru dievaluasi. Nah, muncullah nanti ke 3C. Kompeten, consign, compassion. Compassion. Ya, ini mungkin, nah ini terus manfaatnya ya, masih ada nih manfaatnya, mengubah peran pengajar dan peserta didik, kita ubah peran kita, ya peserta didik yang diharapkan lebih ini. Terus pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, ini yang agak repot Bapak Ibu dengan Flipped Classroom ini, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya nyebutnya grouping saja. Ya. Peserta didik
Memiliki kepercayaan diri. Nah, ini yang penting, mahasiswa punya kepercayaan diri dan terlibat dalam pembelajaran lebih tinggi. Nah, tantangannya ketika motivasi dan pengaturan diri peserta didik masih rendah. Ini tantangan kita. Ini perlu adanya kemampuan mengolah waktu yang baik. Nah, ini tenaga pengajar dengan teknologi. Nah, ini tadi TPACK tadi Pak Samuel nih. Nah, ini memastikan peserta didik aktif. Nah, ini bisa nggak kita pastikan bahwa mahasiswa kita tuh aktif pada pembelajaran di luar kelas? Nah, ini juga menjadi tantangan juga buat kita. Kadang yang ramai sekarang blended, ya, blended learning yang keempat. Tadi kan PBL dengan flipped classroom. Sekarang yang sekarang blended. Blended ini adalah kombinasi antara tatap muka dengan daring. Ini yang sekarang orang banyak kembangkan, ya. Kalau tadi berbasis masalah, flipped classroom kita berubah dari asalnya kelas rumah menjadi rumah kelas. Kalau yang blended ini campuran, hybrid orang nyebutnya, ya, hybrid learning. Jadi penggabungan antara daring dengan luring istilahnya kan gitu. Nah, karakteristiknya ini menggabungkan cara penyampaian dan gaya pembelajaran. Nah, bisa menggunakan berbagai media ya. Gitu. Terus kombinasi pendidikannya langsung atau bisa face to face, bisa belajar mandiri dan seterusnya. Pembelajaran didukung dengan kombinasi efektif. Ini yang blended. Nah, blended ini sekarang berkembang pada konteks SPADA ya, SPADA Indonesia, yaitu sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara strategi pembelajaran sinkron, nah, yang lalu awal saya sudah bilang asinkron dan menciptakan pengalaman belajar. Ya. Ini yang blended learning. Nah, metodenya ini flex classroom dan flipped classroom yang tadi. Nah, ini kuliah online kalau yang classroom, terus latihan, ya. Yang ini kuliah online mandiri sama latihan. Ini agak beda sedikit, ada flex classroom, kuliah online di ruang kelas, dipandu dosen. Latihannya, responsinya di ruang kelas, dipandu dosen. Tapi kalau flipped classroom, kuliah online mandiri. Dia mandiri. Latihan dan responnya di ruang kelas, dipandu dosen. Dosen hanya di sini aja, saat latihan saja. Ya ini, jadi di blended ini. Tujuannya apa? Ini untuk membantu peserta didik, menyediakan peluang, dan peningkatan penjadwalan fleksibilitas. Jadi jadwalnya sangat fleksibel. Jadi Bapak Ibu yang blended nih, yang daring ini siap-siap saja belajarnya sampai malam gitu ya. Saya pernah cerita. Diagram blendednya ini dari mulai ini piece to piece ya. Terus di sini computer based learning. Apa yang terakhirnya? Kita dapat namanya web based learning di sini. Jadi saya suka dengan gambar-gambar begini. Jadi ini dari human ya, teknologi ketemunya blended di sini. Tahapan blendednya seeking of information, terus sampai synthesizing. Ya, sini mulai analisis, diskusi dan seterusnya. Nah, RPS-nya ini Bapak Ibu berubah-ubah nih dari mulai ini sampai ke diverifikasi. Nah, ini bentuk RPS-nya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, ini di sini dari mulai sistem penjaminan mutu di sini sampai ke di sini lihat gerakannya standar dosen dan tenaga kependidikan. Di sini ada standarnya dosennya. Misalnya dia punya modul, punya bahan kajian, panduan pembelajaran, instrumen asesmen. Ini dosen yang berada di dosen. Terus sistem pendukungnya di antara standar sarana dan prasarana. Jadi sini ada mulai standar dosen, sarana prasarana, pengelolaan sampai ke pembiayaan. Nah, di sini ada mahasiswa ya. Jadi sini antara dosen dan tenaga pendidikan ada namanya standar sarana prasarana. Namanya di sini ada manajemen sarana dan prasarana pembiayaan. Berikutnya antara dosen dengan standar pengelolaan di sini muncul modul. Di sini mulai perangkat pembelajaran standarnya, standar isinya ini pengetahuan. Terus dosen di sini dalam standar proses di sini masuk standarnya masuk ke standar proses. Standar proses itu di sini di perangkat pembelajaran. Di perangkat pembelajaran termasuk apa?
di sini ada. Bagaimana kita mengukur pengetahuan, CP-nya akan ketemu, ya. Sampai ke mahasiswa, interaksi, aktivitas atau strategi metode pembelajarannya. Sampai ketemu namanya kognitif, konstruktif, PHP berpusat pada mahasiswa. Ini mahasiswa, ketemulah mahasiswa yang kreatif, aktif, dan memiliki motivasi. Nah, kita harapannya seperti ini. Tapi emang target-target ini saya melihatnya gampang dituliskan, susah dibuktikan, Pak Samuel. Ini mengembangkan LPS blended learning dari mulai CPL, CPMK sampai ke pustaka. Nah, bagaimana kita kemampuan akhir yang diharapkan itu seperti apa? Terus kriterianya seperti apa? Indikatornya, bahan kajiannya. Sini ada materinya seperti apa, materi pembelajarannya. Terus bentuk dan metode pembelajarannya. Pembelajaran dibedakan dengan piece to piece. Terus alokasi waktunya. Terus asesmennya, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan. Nah, terus metodenya, metode asesmennya seperti apa, instrumennya seperti apa, bobot nilainya seperti apa, sampai pada sumber pembelajarannya. Sumber pembelajaran sekarang gampang diakses. Saya waktu itu kan pernah, kalau tidak salah pernah bereksperimen ya, bagaimana mencari sumber pembelajaran di secara daring. Itu mungkin Pak Samuel. Nah, mungkin nanti saya banyak diskusi ya, dan saya malah banyak belajar nanti dari Bapak Ibu. Karena saya menyampaikannya sembari belajar ini masalahnya. Kan gitu ya. Mungkin itu Pak Samuel. Iya, baik, Prof. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu sekalian, dan adik-adik mahasiswa yang ada hadir saat ini, kita bisa bertanya. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Prof. Ini tadi yang saya lihat dari materi awal, di dalam problem based learning ya, di situ ada poin bagaimana mengorganisir peserta didik. Ya. Nah, dalam hal itu kita harus bisa mengorganisir, kemudian menggunakan yang konektif, efektif, dan psikomotorik. Ya. Jadi kalau dari kondisi saat ini, idealnya itu persentasenya berapa itu, Prof? Artinya kita bisa menerapkan supaya 3 ini bisa berjalan dengan baik. Karena selama ini kan ya secara pembelajaran daring kita cuma materi, kemudian tugas secara daring. Artinya psikomotoriknya mungkin tidak berperan. Ya. Efektifnya berapa nih, Prof? Ya, persentasenya. Ya, langsung ya Pak Samuel. Ya, silakan. Ini pengalaman aja saya ya, pengalaman. Jadi saya juga harus diukur nih, harus diukur eksperimen saya ini. Dan gitu harus diuji, saya belum menguji nih. Jadi saya cara membuat mereka saya mengembangkan teorinya jigsaw tadi. Bagaimana kita membuat kelompok dalam mahasiswa itu, saya tadi sudah bilang bahwa berharap tiga dalam teorinya Bloom itu untuk daring agak repot, Pak. Kita membuat kelompok mahasiswa itu. Dalam teorinya jigsaw itu siswa dibuat beberapa kelompok, dan di situ ada siswa yang dinyatakan sebagai ahli. Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan itu atau masalah-masalah yang ada di kelompok itu bisa diselesaikan oleh siswa sendiri, di antara mahasiswa itu sendiri, didiskusikan. Sehingga yang betul-betul nampak ke kita itu betul-betul yang susah atau diragukan solusinya oleh mahasiswa. Nah, itu untuk meringankan beban kita juga sebenarnya. Itulah peran dosen sebagai fasilitator, kan gitu. Jadi kita mau masuk ke peran fasilitatornya. Gitu. Tapi emang Pak Samuel nih, saya juga merasakan kalau misalnya itu harus terpenuhi, ada siswa yang pintar, ada siswa yang aktif, ada siswa yang memiliki kompetensi psikomotornya tinggi. Agak repot Pak dalam posisi daring ini. Saya mengakui itu, ya. Makanya tadi saya bilang saya tuh bereksperimennya itu sebelum masuk itu selalu saya minta data ke mahasiswa itu, kamu tinggal di mana? Seolah-olah saya mau datang, gitu.
Kamu buat aja nomor biasa, absen seperti biasa, ada NIM kan. Saya minta alamat kamu di mana? Coba tulis alamatnya. Alamatnya nggak usah resmi pakai nomor sebelum itu. Boleh RT, RW, kalau di Jawa kan ada RT RW Pak, mungkin di Papua juga ada ya. Ya, sama RT ya RW sama gitu Papua. kan. Nah, terus kampung apa, desa apa, kan gitu. Saya nggak perlu tahu mereka berbatasan dengan desa mana, kan gitu. Nah, nanti ketemulah. Nah, baru saya kumpulkan. Oh, ini kabupaten mana? Kabupaten Paneglang misalnya. Kalau di tempat kami di Banten tuh ada namanya Kabupaten Paneglang. Paneglang itu luas, Pak. Kabupaten Paneglang, Kabupaten Lebak itu luas daripada Tangerang atau Serang. Nah, baru saya searching. Kebetulan kan saya punya peta. Bisa saya cari tuh peta Paneglang kan. Peta Paneglang, peta Lebak, saya cari itu antara kecamatan ini dengan kecamatan ini jauh nggak ya gitu. Saya nggak perlu nanya ke mahasiswa, cari aja. Oh, dia deketan tuh. Ya udah, saya dalam kecamatan itu jangan-jangan ini dia kecamatannya beda Pak. Misalnya kecamatan A dengan kecamatan B. Tapi misalnya desanya Veki yang si mahasiswa ini punya dua desa, berbeda desa. Yang mahasiswa A desa X misalnya, mahasiswa ini desanya Y, XY misalnya gitu ya desanya. Kecamatannya beda. Kecamatannya yang satu kecamatan A, yang satu kecamatan B. Tetapi si X tadi lebih dekat ke kecamatan yang ini. Maka saya pisahkan walaupun kecamatannya sama. Dia gabungkan dengan kecamatan yang beda. Untuk apa? Saya kumpulkan itu, saya grouping di situ dengan harapan mereka bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi, bisa paling tidak kan eh, mahasiswa itu kan walaupun ini kan juga pasti ada kumpul-kumpulnya Pak. Kan gitu kan pasti Iya. ada ketemunya kalau mahasiswa mah kan gitu. Karena apa? Saya tahunya tuh saya saat nguji mereka ujian akhir TA, dikira saya nggak ada mahasiswa kan? Ceritanya daring ujiannya kan kami ujiannya daring Pak. Oh, Daring. ujian TA, Prof ya? Tugas akhir tuh skripsi itu. Oke, ya. Nah, saya berikutnya karena WFO, saya ke kampus, ketemu sama mahasiswa. Saya bilang kalau gitu saya rugi dong nguji kamu daring, luring aja kalau gitu kan gitu. Ternyata kamu hadir di kampus, saya candain aja kan, gitu. Mestinya kita ujian luring aja ya, jangan daring sebelah itu. Karena Oh, kamu masih kelihatannya di diizinkan, kampus. Prof ya? Masih diizinkan luring di kampus, Prof ya? Ada yang luring Pak. Di tempat kami cuma gantian Pak. Oh. Jadi hanya 25%, nggak sampai 50. Jadi emang kelas tuh kosong banget. Jadi satu kampus tuh kosong. Gitu. Jadi yang paling ya yang praktik hadir ya. Yang ke lab ya karena kan laboratorium virtualnya kan belum pada jadi ya. Jadi yang praktek-praktek hadir gitu. Tapi nggak sekaligus di gantian. Jadi saya sempat habis ujian tuh ya gitu. Nah, kalau gitu kamu mestinya ya makanya saya bilang mahasiswa itu juga ya paling tidak suka ketemuan juga lah dengan teman-temannya. Makanya saya buat groupingnya itu bukan berbasis kognisi Pak Samuel, bukan berbasis kognisi, bukan berbasisnya akademik, bukan itu, tapi saya basisnya basis spasial, basis tempat saja. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan yang penting kan ketemu grupnya dulu Pak. Kalau kita paksakan harus ketemu kognitifnya bagaimana, afektifnya bagaimana, nggak selesai-selesai Pak. Kita ribut aja dengan masalah itu kan gitu ya. Gitu. Saya yang penting mahasiswa sok silakan diskusi. Ini materi kamu. Gitu. Nanti Pak, maaf. ya, monggo, Bu. Ibu Bu Monika, ya silakan Bu Monika. Monika. Iya, saya agak memiliki saya cuma mau sharing aja Pak pengalaman Jigsaw itu kan Jigsaw. kalau saya kebetulan prodinya bahasa Inggris Pak. Kalau di Jigsaw apa sih kalau kami bilangnya ya ada istilah lainnya Jigsaw itu
Itu kalau tadi kan Bapak kan bilang ya kalau mencari ada dalam satu kelompok itu ada yang ahli gitu ya. Ya. Kalau yang di kami ya, di pembelajaran kami itu ahli di sini sense-nya adalah bukan bukan dia ahli atau lebih tahu gitu Pak, tapi itu dirancang pembelajarannya ini untuk pembelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Kalau program studi lain saya kurang tahu. Tapi kalau di kami jigsaw-nya itu gini Pak. Jadi informasinya atau problemnya itu dipecah gitu. Kemudian nanti ada satu orang dalam kelompok itu yang memiliki semua informasi secara penuh gitu, secara komprehensif, sehingga dia disebut menjadi ahli gitu. Jadi ahli di sini bukan berarti smarter or apa gitu Pak, tapi dia dalam artian dia memiliki semua alternatif solusi lah gitu, alternatif solusi yang bisa nanti dia mengguide semua orang dalam kelompok itu untuk ayo kita bicara soal ini gimana nih, ada alternatif solusi ini mungkin ada nambah. Jadi dia diskusinya lebih ke gitu Pak. Jadi bukan model yang kita mesti nyari siapa ya yang secara kognitif lebih atau gimana, enggak. Jadi semua orang tuh semua mahasiswa kita asumsikan memiliki kemampuan yang sama karena udah lulus seleksi gitu ya. Kemudian ketika kita jigsaw ya, ini untuk pembelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Nah itu akhirnya dia dibuat kayak pecahan-pecahan puzzle yang mana informasi-informasinya itu nggak komplit. Jadi nanti ada satu orang dalam setiap grup yang istilahnya tahu banyak lah gitu, sehingga dia nanti yang mengguide. Kalau di saya begitu Pak, jigsaw-nya. Makasih. Ya, baik, Bu Monika ya. Ya, Ya, Bu di Monika. jigsaw Iya, Pak, itu Monika. dibilangnya emang tidak kognitif, Bu. Betul, dia di jigsaw itu dibilangnya tidak kognitif, tidak mahir kognitif aplikasi motor. Di situ bilangnya ahli, kan gitu. Cuman ada juga yang lebih yang mengartikan lebih sempit, kan gitu. Bagaimana mengumpulkan secara kognisi, dia itu pintar, ada di grup itu, yang pintarnya disebar. Nah itu kan partisi dari pemecahan atau pemenggalan dari ahli tadi itu. Ada yang dari sisi praktis ya, teman-teman ada yang mengkategorikan loh kalau ini kan susah juga kita bagaimana dia menyebut kita seseorang itu ahli kan, misalnya dia punya kemampuan yang komprehensif kan gitu. Nah, ada yang menyusunnya itu oh kamu pinter nih kan gitu kan, lihat ada berdasarkan datanya data sekunder IPK atau apa simpan di sini kan gitu. Data berdasarkannya kognisi. Ya itu terserah. Tapi prinsip heterogen dalam kelompok itu harus ketemu. Kan prinsipnya di situ ada ahli dan bukan ahli, itu artinya kan dalam kelompok itu heterogen. Artinya apa? Supaya apa? Kenapa mesti heterogen? Supaya terjadi sirkulasi akademik dalam kelompok itu. Kan gitu. Jadi kita ya betul, masuknya kan udah proses seleksi, tapi kan punya kompetensi yang berbeda-beda kan. Misalnya oh ini kuatnya di sini, ini kuatnya di sini. Yes. Namanya masuk ke PTN kan pasti kan hasil seleksi yang sangat ketat. Ya Bu ya. Tapi kalau kita masukkan ke situ, ada yang misalnya saya di fisika, ada yang memang mampunya di sini. Masuk ke dari sini ke arena fisika kuantum di materi saya misalnya. Memang mahasiswa di situ kan ada proses bayangan, bagaimana kita berpikir kita di otak belakang, dinyatakan dengan otak di depan dan dituliskan dengan angka kan gitu. Nah itu karena apa? Ada proses transmisi dan ada proses refleksi. Kalau di fisika-fisika yang kelihatannya kan tidak lagi bicara oh transmisi, bicaranya refleksi. Karena apa? Kalau misalnya potensialnya tinggi, kita energinya rendah, otomatis kan logika nalarnya nggak bisa tembus, pasti balik. Tapi kalau dari fenomena kuantum kan bisa saja lo nembus kan gitu kan proses transmisi. Nah ini yang kita sebut di situ emang kayak kita pilih lah. Makanya untuk memilih grup-grup itu kata Ibu tadi saya sepakat lah. Jigsaw itu nggak bilang dia pintar dalam kognisi apeksi di teorinya Jigsaw itu. Dia bilangnya ahli, betul Bu.
ahli. Cuman kita supaya ahlinya gampang terbaca gitu ya, supaya gampang. Aduh, siapa ya yang ahli ini, kan susah dalam satu kelas kita mencari ahli untuk ditempatkan dalam beberapa kelompok, kan susah. Nah, gitu. Nah, ini karena ini prosesnya daring, saya nggak ada istilah ahli itu, tapi saya sebutnya spasial saja. Biar nanti yang penting di situ terjadi sirkulasi akademik, gitu. Jadi dibuat kelompok-kelompok itu yang heterogen, intinya kan di situ ada ahli, supaya apa? Supaya dalam intinya tuh supaya terjadi tukar pikiran atau terjadi sirkulasi secara akademik di situ, sehingga nggak vakum kan gitu. Akhirnya misalnya tadi kata Ibu, ada masalah, ada yang bisa kan mahasiswa itu kan ada yang emang prinsip berpikirnya merancang. Prinsip berpikirnya itu merancang, ada yang prinsip berpikirnya menganalisis. Ada yang pandai dalam mengkomunikasikan, ya dia yang bisa kan macam-macam. Saya punya mahasiswa pinter banget, tapi berkomunikasi kurang. Ya, cara mengkomunikasikan, tapi interpretasi dalam tulisan jago. Coba kamu buat interpretasi itu jago. Ada yang begitu. Itu kan masalah di lapangan, Bu. Tapi ini karena daring kan, bagaimana saya mau tahu mereka pinter kan? Nah, kalau klasik, kalau setelah piece to piece kan ketahuan. Kalau baru ketemu memang sulit ya Pak ya. Kalau susah, misalnya mungkin kita sudah pernah tahu ya, kita bisa kelompokkan. Kalau sudah Oke, tahu yang gampang. ini jangan digabung dengan yang ini. Kalau sudah tahu Kebetulan kemarin ada pengalaman ini baru berapa hari yang lalu. Jadi kan dia pakai Zoom ini, kebetulan saya ngajar di S2 waktu itu. Jadi dibagi grup-grup gitu kan. Nah, nanti saya tinggal join gitu. Ternyata tuh ini Pak, apa namanya? Ada satu grup ya, sebenarnya bukan kelas saya cuma kebetulan lagi datang ke adminnya, kemudian saya lihat gitu ada kelasnya teman lagi diskusi, ternyata saya nggak tahu pengelompokannya mungkin nggak pas ya. Jadi kemudian ternyata mereka membahas hal yang sebenarnya bukan menjadi bagian dari topik gitu. Nah itu agak repot, modelnya kayak mau jigsaw tapi akhirnya kecelek karena ternyata di kelompok itu tuh mungkin ya ada yang nggak bisa meliding gitu mungkin ya. Memang tantangannya menjadi ke situ ya kalau dia dijigsawkan secara online maksudnya. Jigsaw dipaksa jigsaw ya. Gitu. Ya mungkin karena baru ketemu juga. Baru ketemu. Kalau tidak biasanya kan kita awalnya tidak pernah ngajar, tiba-tiba ada pandemi kan gitu ya, Bu Monika ya. Kalau kita sering di kelas kan ketemu tuh sering tahu tuh mahasiswa yang cerdas tuh tahu lah kita kan gitu kan. Ini tiba-tiba kita dikasih jam kemarin tuh. Saya juga semester ini kenapa saya buat kelompok itu karena saya sebelumnya kan nggak ngajar. Tiba-tiba 2000 waktu itu saya pulang dari Jerman deh habis kos itu. Tiba-tiba ngajar, tiba-tiba pandemi, Bu. Kan udah pandemi tuh saya dikasih ngajar sekarang ini. Nah, saya sebelumnya tuh nggak pernah ketemu. Jadi ketemunya di wajah-wajah kayak saya sama seperti saya ketemu mahasiswa, sama seperti saya ketemu Pak Samuel sama Bu Monika. Jadi nggak pernah ketemu wujudnya, Bu. Siapa yang pintar nih? Saya ngajar statistik sekarang. Waduh, gimana nih? Tapi ya harus dibuat. Nah, cara saya gitu aja. Caranya coba buat aja alamatnya, yang paling gampang gitu aja. Di profiling gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi yang deket-deket biar bisa berdiskusi lah gitu aja. Karena untuk ngajar luring juga ada aturannya kan nggak boleh kan gitu. Yang S1 yang teknik aja yang boleh. Saya kalau ngajar praktek boleh ke mahasiswa S1. Kalau yang praktek, kalau masuk di labnya Klimet, bisa Prof ya praktek di masih bisa ya, iya. Masih bisa, tapi itu pun kan yang hadir kalau misalnya mahasiswanya 40, 20 orang, 50%. Jadi saya mestinya hadirnya sekali, ya. Kalau belajar biasa hadirnya sekali. Ya. Sekarang hadirnya 2 kali, kan gitu aja. Jadi WFO-nya sekarang gitu, Pak. Kalau saya ngajar misalnya praktek nih, ada prakteknya ke lab. Mestinya sekali saya ngajar, sekali pertemuan, semua kelas, semua mahasiswa masuk. Nah, karena ada pandemi, nggak boleh. Jadi dibuatnya dengan jam yang beda atau hari yang beda. Gitu. Jadi saya ketemunya misalnya jam 10 sampai jam 12. Sebentar, nanti jam 1 masuk lagi. Jadi full tuh seharian di lab. Jadi kelasnya dibuat kecil gitu ya, Pak? Ya, pakai shift, Bu. Pecah. Kalau dia sekaligus kan
nggak boleh melanggar ini kan, prokes kan gitu. Dan Ya, edaran kampusnya begitu. tidak dibuat simulasi, Prof, kalau untuk praktikum supaya bisa daring. Ada yang bisa saya buat simulasi pemodelan. Nanti saya Ya. kasih di sini dibuat pemodelan. Itu yang simulasinya. Tapi kalau yang misalnya ada praktek yang langsung, Pak, yang nggak bisa disimulasikan agak repot. Jadi simulasinya kelebihannya gini. Kalau saat disimulasi kan trialnya kan enak kan, cuma oh ini ketemu angka-angka ini. Nanti kalau dia praktek langsung prakteknya bisa lebih cepat gitu aja. Kelebihannya tuh kalau saat praktek langsung dia nggak lagi coba-coba. Misalnya dalam magnet segini, segini, dia kalau diadukan langsung kan pecah. Itu kalau langsung praktek Pak tanpa simulasi. Nah sekarang ada kelebihannya karena simulasi dulu, pakai daring dulu kan, simulasi dulu. Nih angkanya sudah tahu mahasiswa itu. Oh voltasenya masih sekian, ininya masih sekian. Baru dia kesalahannya sedikit gitu. Jadi waktunya agak cepat emang. Nah itu ada kelebihannya situ Pak. Jadi saya merasakan ada kelebihan simulasi dulu baru praktek. Selama ini kalau face to face itu ya langsung mereka ambil data agak lama mahasiswa itu. Karena apa? Pecah terus kan. Misalnya nanti kombinasi, misalnya saya di fisika setahu saya ya, di persamaan Maxwell, ketemunya listrik dengan magnet, energi listrik dengan magnet gitu kan. Nah, itu kan kalau langsung pecah dia Pak. Des gitu pecah kan, terjadi Lorentz, gaya Lorentz sebutnya. Tapi kalau misalnya dia simulasi dulu, oh voltasenya masih sekian, ininya masih sekian. Nah, baru tuh agak cepat mereka ambil ini. Itu ada bedanya. Berarti video gitu Pak ya, simulasi dalam bentuk video. Dalam bentuk video dan angka, Bu. Saya kasih angkanya dulu, simulasinya itu. Jadi biasanya saya buat modelnya. Modelnya nggak tinggi-tinggi. Bahkan mahasiswa saya suruh buat model. Misalnya ada persamaan matematika, coba kamu buat modelnya. Saya buat modelnya. Pak, pakai program apa? Bisanya apa? Boleh dari yang software yang terkecil, misalnya Excel. Bisa dibuat Excel dulu. Sehingga nanti bisa simulasi besaran-besarannya. Nah, nanti kan dari Excel kan bisa dimunculkan visualisasinya. Gitu, Bu. Nah, itu kelebihannya saat praktek dia cepat. Gitu. Kita biasanya praktek 2 jam ya 1 jam lewat tuh mahasiswa sudah bisa tenang. Terus dan berikutnya bisa kan nggak boleh ambil data kan. Cuman dia ngerti aja, bereksperimen saja. Kalau saat biasa kan bisa ambil data mereka kalau saat untuk TA. Cuman repotnya Pak kalau di Uncen kan inputnya mungkin nggak sebagus katakanlah di Jawa ya. Jadi ketika kita mengharapkan mahasiswa untuk ini nih, kita juga setengah mati juga, kasihan juga sih. Karena untuk belajar mandiri tuh kita harus ekstra ini. Jadi mereka sering nanya saya misalnya mau WA pribadi, Japri, aduh capek juga Pak, satu-satu gitu ya. Terus kalau dijelasin ini lagi, jadi pokoknya nambah ini memang. Karena kadang dia nggak ngerti. Nambah waktu, nambah energi, Bu. Iya. Jadi saya cara nanyanya silahkan di grup aja dulu lah. Kalau saya gitu, Bu Monica. Makanya tadi grup kadang tadi ada yang malu Pak, malu dia. Malu, oh, gitu kelihatan. Ya? Tapi kalau sama dosennya nggak malu ya Bu Monica. Kalau di kami sama dosennya yang malu. Sama atau mahasiswanya nggak malu. Gitu. Harusnya sih nggak usah malu, tapi ya gimana ya Pak? Iya. Input mahasiswanya beda juga sih. Ya kultur lah itu ya Bu Monica, kultur lah. Karena kan punya kultur beda-beda ya. Tuh mungkin Pak Samuel, Bu Monica. Bagus tuh Bu Monica. Ya, baik. Ya, baik dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Waktu sekarang telah menunjukkan jam 13:21. Ya. Oh iya Pak Samuel, itu yang hari Jumat ya? Yang hari Jumat itu kan jadwalnya, mohon izin. Ya. Yang hari Jumat itu kan jadwalnya jam 8 ya, itu saya lihat crash itu mungkin ada perubahan kali ya Pak ya? Gabung. Iya, jam 8 bertabrakan dengan kegiatannya Pak Duat Maji, Prof. Iya. Saya ke jam 10-nya aja Pak.
Oh iya Prof, saya rubah jam 10 ya. Ke jam 10-nya aja. Heeh. Itu yang terakhir ya? Ya, Yang terakhir penutupannya kan? itu jam ya. Saya mudah-mudahan nanti Ibu Monika pas ketemu terakhir bisa kasih model. Saya ngelatihnya dari program yang sangat mudah, dari mulai Excel ke software-software berikutnya. Jadi misalnya saya kasih model persamaan ini, kamu buat pakai Excel, nanti ketemu gambarnya seperti ini. Nah, biasanya bentuknya analisis dulu, mungkin karena saya ngajar di Excel kali Ibu ya, gitu. Jadi ada Iya, Pak. persamaan, silakan analisis bereksperimen di situ, ketemunya angka dulu. Kalau ketemu angka kan masih belum menarik, gitu. Saya ubah menjadi visual. Maksudnya, Pak pakai apa? Pakai Excel aja. Excel tuh kita optimalkan sebelum Excel. Jangan hanya untuk ngitung uang sih. Saya gitu aja. Iya, iya. Jadi, berikutnya ketemulah gambarnya. Baru mereka menarik. Oh, nah ini coba kamu pakai program yang lain, apa bedanya? Bedanya kalau Excel itu dia nggak smooth. Nanti mereka akan ngerti. Oh, pakai Excel, pakai Minitab, pakai Mathematic gitu ya, segala macam. Itu bedanya di grafiknya aja. Dia nggak smooth. Itu saja. Tapi kalau datanya semakin banyak, dia hampir mendekati bagus. Dia tidak smooth kalau datanya sedikit. Itu aja mungkin bedanya. Mungkin nanti mudah-mudahan di Jumat itu ya Pak Samuel. Saya udah rancang Jumat tuh Prof, ya. laboratorium virtual. Oke. Biar bisa diskusi banyak dengan Ibu Monika ya, Ibu Monika atau bapak-bapak yang lain, Ya. Pak Joko ya. Iya, Pak. Ya. Mungkin itu Pak Samuel. Yang Jumat aja ya, kita geser jam 10 ya Pak. Iya, Prof. Jadi Nah, sudah saya rubah, saya sesuaikan jam 10, Prof. ya. Baik. Masih ada, Prof? Masih ada mau ditambahkan? Cukup. Oh iya. Baik. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya pada pertemuan pada hari ini. Dan kita akan bertemu besok jam 14 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore waktu kita Papua. Ya Prof ya, jam 2 waktu Indonesia Barat. Ya, ini saya kadang-kadang tukar-tukar dulu, tukar-tukar WIB dengan WIB. Ini jadwal dari Pak Samuel ini WIB apa WIB ya? Makanya semalam saya confirm tuh ya. Yang di Excel Prof itu sesuai Barat semua WIB. yang di Barat ya? Excel. WIB ya? Ya, WIB ya. Oke. Ya, makasih Pak Jadi Samuel. kami yang menyesuaikan ya. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Bapak Detaser Prof. Yayat Ruhiat telah memberikan materi pada hari ini. Terima kasih Prof. Ya. Baik, selamat ya Pak siang. Samuel. Ya, Makasih, selamat siang Prof. semuanya. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Prof. Ya. Pak Joko ya. Ya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa absen ya, di grup ada, yang di chatting juga ada. Jangan lupa absen ya. Ya. Oke, Dan makasih, Prof. besok jangan lupa ya, kita tetap bergabung di 2 data sharing. Data sharingnya Pak Dadan yang bahan ajar, dan data sharingnya yang ini pembelajaran daring. Jadi maraton ini. Kalau yang sore kayaknya saya nggak bisa, kalau ada kelas. Paling yang Oh Pak iya Duan Bu ngaji. Monika, kan kebetulan Putus-putus, Pak Pak. Dadan yang kemarin itu diminta bahan ajar, kalau bisa draftnya dulu. Iya, dikirim supaya nanti Pak Dadan minta paling tidak ada beberapa peserta yang adalah bahan ajarnya. Itu dikirim ke mana, Pak? Bisa japri ke saya. Aduh, tapi jelek loh draftnya, gimana dong? Nanti saya itu bisa juga ke Google Classroom. Nggak masalah. Kayaknya nanti justru masih bagus Bu draft. dikomentari biar diperbaiki. Iya. Aku malu ya. Kan malah bagus. Kalau saya sih mending begitu biar diperbaiki. Iya, betul. Karena ini outputnya diminta harus ada bahan ajar. Ntar kan Bu Monika bisa lihat. Enggak, aku belum punya Bu, itu hasil copot sana copot sini. Itu nih Bu, nanti kan Ibu bisa lihat di YouTube perbaikan-perbaikan yang Pak itu sampaikan dari punya Ibu kan. Iya, saya sebetulnya masih mau nanya sih, itu karena ada campuran bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu. Tapi nggak apa-apa ya, ntar dikomentari. Nggak apa-apa. Jam berapa sih Pak Dadannya, jam berapa? Bisa diskusi. Besok Pak Dadan tuh jam berapa? Kan 2 jam. Aduh, saya ngajar lagi. Saya ngajar loh itu. Ya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Artinya yang penting ada draftnya, supaya nanti kalau Pak Dadan minta, saya sampaikan ini ada
titipan draft yang bahan ajar dari Ibu Monika dan siapa-siapa lagi gitu. Oh, Bisa juga walaupun saya nggak konsultasi bisa di hadir ya. ya, bisa juga konsultasi di Google Classroom, Bu, yang di situ diskusi. Kalau diskusi bisa Google Classroom. Oh, iya. Ruangnya padat dan ya. Tunggu saya Passwordnya perbaiki dulu sudah saya sedikit. kasih. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, Ibu oke. Meska juga ya. Ya, ya. Pokoknya Mudah-mudahan Oke Pak. deh. ya sama. Kita juga masih draft semua. Artinya ya Saya bahan ajar itu saja lah. banyak nggak ikutnya itu Pak. Kan bertabrakan dengan Oh, banyak kegiatan. Iya. iya betul. Karena Heeh. ini. Tapi nggak masalah. Yang penting outputnya aja, Bu. Draftnya bahan ajar berapapun. Sama, kita juga masih dalam perbaiki semua ini. Ya, Pak Joko ya. Oke Besok deh. kita ketemu. Iya. Ya. Baik, oke. Makasih semua Makasih ya. Pak Selamat Samuel. siang Makasih semuanya ya. Mas Samuel. Selamat Ya. Permisi, siang. live dulu. Siap. Oke.